kembali lagi dengan Binar Bincang Inspirasi Alumni. Pada Binar tahun ini, kami Seksi Hubungan Alumni mengangkat tema Beyond the White Coat, A Physician Odyssey. Binar merupakan salah satu proker bincang-bincang dengan alumni Fakultas Kedokteran untuk berbagi pengalaman, insight, dan juga motivasi. Nah, pada Binar kali ini akan ditemani oleh aku Diva dan rekanku Tufa. Kira-kira pada Binar kali ini narasumbernya siapa ya, Div? Nah, pada Binar episode 3 kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan dokter yang sedang menjalani pendidikan residen jantung dan pembuluh darah nih teman-teman. Ya betul, jadi bagi teman-teman yang mungkin kepo mengenai kehidupan residen, terutama jantung dan pembuluh darah, jangan kelewatan ya. Setuju banget. Yuk ikuti keseruan kita. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah bersama Dr. Tranggana yang merupakan salah satu dokter residen jantung dan pembuluh darah nih. Mungkin sebelum kita masuk pada bincang-bincang pada hari ini, boleh kepada dokter untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, alumni angkatan berapa, dan juga kesibukan saat ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tranggana, boleh juga dipanggil Rangga untuk singkatnya. Saya alumni FKU 4 angkatan 2011. Sekarang sedang menjalani program PPDS di kardiologi dan pembuluh darah Universitas Gadjah. Baik, karena sudah perkenalan, mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Mulai dari Tufa dulu deh. Oke, baik, terima kasih Diva. Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para kema ya dok. Jadi apa sih yang membuat dokter tertarik untuk melanjutkan PPDS dan memilih jantung dan pembuluh darah ini? Oke, kalau alasan kenapa saya memilih untuk melanjutkan ya, satu dari ilmunya saya tertarik untuk mendalami, terutama ketika koas gitu, ketika rotasi di bagian penyakit dalam itu kan ada ke bagian-bagiannya ya, ke kardio, ke gastro. Dan yang paling saya tertarik itu memang ke bagian kardiologi, ilmunya saya suka dan saya melihat pada saat itu kayaknya untuk prospek kerja ke depannya, untuk ritme hidupnya saya suka deh, cocok deh buat saya gitu. Pertama itu, yang kedua memang ada dukungan juga dari keluarga terutama gitu. Yang ketiga ya tidak pernah salah yang namanya kita buat nambah ilmu lagi. Kalau punya kesempatan ngambil PPDS atau spesialis, kenapa harus berhenti? Apapun itu, di dokter umum kan banyak nih cabang-cabangnya, kamu bisa jadi kemana aja. Kebetulan saya memilih untuk melanjutkan pendidikan ke spesialis. Lalu dok, bagaimana sih kehidupan seorang residen jantung dan pembuluh darah? Apakah mungkin sama seperti kehidupan koas saat ini gitu dok? Kalau dibilang kehidupan koas saat ini sih jujur karena kemarin pandemi ya, ketika PPDS pun saya sebagian besar masanya itu saat pandemi, jadi tidak terlalu banyak terpapar koas. Dan sekarang sudah ada koas pun gitu, kebetulan untuk interaksi dengan koas tidak terlalu banyak. Cuman kalau dikomparasi dengan kehidupan koas saya dahulu gitu, memang kehidupannya jauh gitu. Jadi koas itu kalau dibilang itu hanya lapisan paling luar dari bawang. Nah, residen itu di mana? Bukan lapisan di bawahnya lagi, jauh di bawah lagi gitu. Soal kesibukan, soal prioritas, soal tanggung jawab, terutama karena kalau koas kan kita ikut mengelola pasien. Kalau residen itu kita yang mengelola pasien, tapi memang belum tanggung jawab, karena tanggung jawab tetap di DPJP gitu kan, sebagai DPJP tanggung jawab, tapi kita kan mengelola dari awal sampai akhir. Sementara koas itu hanya belajar untuk ikut mengelola bagaimana baiknya gitu. Jadi kalaupun koas itu ada yang kurang tepat ataupun ada yang belum mengerti, itu kita masih bisa menanyakan ke dokter residennya ataupun ke dokter umum yang berjaga saat itu. Sementara kalau residen itu sudah bertanggung jawab hampir penuh untuk pengolahan pasien, tapi memang untuk urusan tanggung jawab karena kita masih peserta pendidikan itu masih dipegang DPJP dan masih disupervisi juga oleh DPJP. Jadi pertanggungjawabannya dua, ke pasien dan ke DPJP. Menurut saya itu lebih besar lagi tanggung jawabnya, karena ke pasien sebagai dokter dan
ke DPJB sebagai peserta didik. Jadi sangat berbeda ya dok antara koas dan residen. Sangat jauh menurut saya gitu. Kemudian sejauh ini apa saja sih suka dan duka yang dokter rasakan sebagai residen? Kalau suka duka sepertinya overall gitu ya, mungkin pernah ngobrol juga kalian sama residen-residen gak akan jauh kok. Yang namanya manajemen waktu pasti itu menjadi salah satu duka atau kesusahan kali ya. Residen itu sibuknya bukan main. Bukan main. Yang pertama, kita itu yang saya bilang tadi peserta didik. Berarti kan kalian harus belajar. Ya kan? Seperti kalian sekarang lagi esket, nanti koas kalian belajar. Tapi kita juga sebagai dokter yang bertanggung jawab atas pasien. Ya, jadi kalian itu nanti istilahnya sambil bekerja, sambil belajar. Jadi kalau orang kan ada jam kerja, ada jam sekolah. Jam sekolah biasanya pagi jam 8 ke jam 3 udah. Jam kerja juga sama, 9 to 5 misalnya gitu. Nah, kalau ini di waktu yang sama, jam 8 misalnya sampai jam 3 atau jam 4 sekolah dan memberikan pelayanan ke pasien. Bayang dong, sibuknya kayak apa, mumetnya kayak apa, manajemen waktunya kayak apa. Tapi kalau dibilang sukanya apa, yang pertama ya ini satu memang kepingin ya, yang namanya segala sesuatu kalau nggak pengen pasti nggak suka ya kan. Yang kedua ya ini salah satu bentuk tanggung jawab gitu, karena memilih untuk sekolah lagi deh kan, sesimpel kalau mau sekolah ya selesaikan ya kan, sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi memang kalau ditimbang-timbang sih suka dukanya ya biasa, dukanya akan lebih banyak, tapi ya dicoba suka-sukain aja lah gitu. Terus itu kan tadi kan cerita dokter tuh sibuk banget ya jadwalnya. Mungkin dokter ada tips dan trik gitu nggak agar tetap bisa belajar di tengah sibuk-sibuknya jadwal gitu dok? Kalau tips belajar sih mungkin, kalaupun saya bilang di sini itu nggak bisa untuk semua orang ya, karena kan setiap orang cara belajarnya beda-beda. Jadi kalau tips saya yang pertama, jangan lupa makan ya, karena kapanpun kamu akan belajar, tapi belajarlah dengan perut kenyang ya kan. Jadi ada orang yang lagi sibuk segala macam, aduh saya lupa makan apa segala macam, saatnya makan itu kalau saya. Yang kedua, tips belajar adalah ketika ke pasien, pasien itu di sini adalah sebagai sumber pembelajaran utama kita. Jadi kalau misalkan dapat kasus apapun, pasien dalemin di situ. Walaupun di luar itu memang kita harus selalu menyempatkan waktu buat belajar teori yang lain. Tapi yang paling utama adalah ketika pegang pasien, punya pasien, gitu jangan hanya melakukan bisnis as usual. Maksudnya pasien masuk, keluhannya A, oh kalau A biasanya dikasih treatmentnya B nih, nanti outcome-nya C, selesai ya kan, nggak kayak gitu. Ini pasien keluhannya A, kenapa A? Kalau A, nanti kalau saya berikan B akan jadi C, tidak. Kalau saya berikan C akan jadi D, tidak. Nah itulah proses pembelajaran, karena setiap individu, setiap pasien itu ya kita nggak bisa, memang ada di textbook kan, keluhan begini, harus begini, obatnya begini, responnya begini. Kalau nanti kalian coba koas segala macam, setiap individu itu unik, nggak bisa. Jadi pelajarilah apa yang di depan mata kalian. Jadi itu mungkin tips and trick dari dokter ya. Kemudian sejauh ini apa sih tantangan tersulit atau terberat yang dokter alami? Karena seperti yang kita tahu pasti residen ada saja tekanan dari berbagai pihak. Kalau tekanan sih, maksudnya tekanan ya nggak jauh-jauh ya, pertama dari proses pendidikan sendiri dan pasien pasti kan ya. Kalau tekanan yang lain sih kayaknya mungkin itu di luar kali ya, maksudnya ketika memilih jadi residen, berarti kan kita memprioritaskan sekolah itu di atas yang lain, karena ya nggak usah dipungkirin lah, kita juga semua tahu sibuknya luar biasa, kadang-kadang bisa sampai nggak pulang karena ada tugas, dan residen pun tugasnya kan ada yang akademik,
dan non akademik pun ada gitu ya. Maksudnya ya kita juga belajar untuk manage waktu gitu. Jadi untuk tantangan tersulit lagi-lagi manajemen waktu dan terutama manajemen prioritas gitu. Jadi mungkin saking banyaknya A, B, C, D, E gitu, prioritasnya yang mana saya nggak tahu. Apakah saya harus menyelesaikan yang satu dulu, apakah tugas datang pertama itu harus diselesaikan dengan cepat. Nah itu pembagian prioritas, kemudian pembagian waktu dan kerjasama. Karena kan kita masuk presiden itu apa ya, ada teman angkatannya gitu. Jadi jangan individualis, walaupun misalnya ujung-ujungnya nanti lulus ataupun apa menjadi dokter ya kita akan sendiri, tapi kan tetap kita membiasakan kerjasama. Maksudnya kita sebagai tenaga medis juga kan ada dokter, ada perawat, ada gizi, ada bagian fisioterapi, segala macam. Belajarlah kerjasama karena kadang-kadang mereka yang lebih memberikan ilmu kepada kita gitu. Itu karena masih belajar tahu apa sih, masih belum tahu apa-apa. Mereka yang mungkin punya expert di bidangnya masing-masing. Jadi ya belajarlah dan mau belajar dari siapa, terutama dari pasien. Sejauh ini dok, apakah dokter ada kenangan terindah atau mungkin kenangan yang termemorable ketika menjadi residen jantung dan pembuluh darah? Kenangan termemorable sebetulnya saat COVID sih ya. Saat COVID itu sangat memorable karena yaitu pandemi ya. Yang kita cuma tahu dari dulu hanya belajar pandemi itu apa namanya efek worldwide, ternyata efeknya sebegitunya loh gitu. Dan di sini saat itu kebetulan RSAS mempunyai kebijakan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar itu agak direm terlebih dahulu karena RSAS menjadi salah satu rujukan utama untuk pasien-pasien COVID. Jadi kita betul-betul jadi garda terdepan untuk pasien COVID. Dan apalagi pada saat itu RSAS itu menerima pasien-pasien COVID yang belajar sedang berat, jadi yang ringan tuh nggak ada. Jadi kita menangani pasien-pasien yang kritis. Wah itu sangat luar biasa melihat bagaimana efek pandemi itu ke tenaga medis, ke pasien, ke keluarga pasien. Itu sangat belajar banyak. Itu paling memorable itu jadi garda COVID sih terutama. Menarik ya dok, dari COVID jadi banyak kenangan-kenangan baru ya. Kemudian mungkin beralih dari kenangan-kenangan tadi, menurut dokter apa saja sih yang harus dipertimbangkan sebelum memilih untuk melanjutkan pada PPDS ini sendiri? Yang pertama, kalau mau PPDS itu satu yang harus ditanamkan adalah mau nggak melanjutkan sekolah ya. Jadi jangan karena ada tuntutan dari pihak manapun, dari orang tua ataupun dari misalkan suami atau istri ataupun yang lain, jangan mau tidak ya, karena kalau terpaksa itu akan sangat berat ya, karena memang PPDS itu kan berat sekali. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mau melanjutkan sekolah, suka nggak sama bidang yang akan diambil ya. Jadi jangan dipaksain, kayaknya ini keren deh, kayaknya ini prospeknya bagus deh, kata teman-teman enak deh. Jangan. Kalian mau nggak di sana? Karena ya satu kali kalian ngerasa nggak enjoy, itu kalian sudah diterima di dalamnya, nanti saat sekolah stres, terus nanti kalian harus keluar dari PPDS, itu sangat amat disayangkan. Masuknya susah, kemudian kehidupan di dalamnya pun tidak mudah gitu. Jadi kesiapan yang pertama. Yang kedua, di luar dari kesiapan untuk diri sendiri, kesiapan penunjang itu penting, sangat-sangat penting. Dari keluarga yang mendukung ya, ataupun ada ya mungkin kemampuan finansial dan juga sekolah, kita harus bayar SPP ya gitu. Dan yang ketiga, mental, apakah ada support mental untuk melanjutkan sekolah ini, itu sih yang paling penting. Takutnya
goyang, malah menjadikan beban, stres dan segala macam harus tidak enak kita. Baik dok, mungkin yang terakhir, apakah dokter ada mungkin saran untuk Kema FK Unpad yang nantinya akan memilih menjadi PPDS jantung dan pembuluh darah? Saran satu, kurang lebih yang tadi, kalau memang mau dan suka, persiapkan dengan betul ya. Jadi saingan kita tuh di Unpad itu se-Indonesia, karena kan semua center dari FK manapun boleh daftar Iya. ya. Dan setiap angkatan kuotanya paling 10, 8, sementara yang daftar itu kalau kardio itu tren itu sekitar pasti di atas 30 sampai 50. Jadi kemungkinan masuk pun paling 1 banding 3, 1 banding 4 gitu ya. Dan kita tuh daftar ada batasnya loh. Jadi kalian harus tahu peraturan dan segala macam, cermati ya, bikin strategi yang baik. Sekiranya saya sekarang bisa nggak nih, saya siap nggak nih, ataukah saya harus tidak termin selanjutnya, ada strategi. Yang kedua, perangkat pendukung, apakah semua sudah siap, diri sendiri dan lingkungan, keluarga dan finansial. Yang ketiga, kalian harus pikirin ketika nanti kalian mau sekolah PPDS, ketika sudah lulus pun sama, jenjang karir seorang spesialis seperti dokter juga, bisa klinisi, bisa pengajar, bisa researcher, kan yang paling utama itu bisa mungkin malah jadi seorang pebisnis ya kan, bisa saja. Jadi jenjang kedepannya harus dipikirin, ini kira-kira kalian mau kemana, itu sih harus dipersiapkan yang matang. Lalu ketika dalam sekolah selalu ingat, kalian kalau sudah masuk bahwa orang-orang yang masuk itu adalah orang yang terpilih. Syukuri, manfaatkan yang terbaik. Mungkin untuk menutup sesi wawancara ini, apakah dari dokter sendiri ada pesan ataupun pesan sebagai closing statement? Pesan-pesan mungkin sebagai residen ya, sebagai residen, nikmatin yang namanya sekolah, apapun jenjangnya ada naik turun, tapi seberapa naik seberapa turun itu mungkin beda-beda. Tapi kita kalau sudah komitmen lakukan, jangan tiba-tiba karena merasa tidak sanggup akhirnya menyerah. Kalau sudah titik itu, ingat sebelum daftar, semau apa kalian, apa yang sudah diperjuangkan ataupun apa yang sudah dikorbankan untuk kalian bisa masuk di tengah-tengah sayang nih, menambah jenjang pendidikan yang mungkin apa ya, leap-nya lumayan tinggi gitu kan. Jadi selalu berpegang teguh dengan apa yang dipikirkan ketika awal. Itu aja sih mungkin. Sama sepusing-pusingnya residen, nikmatin aja. Karena kalian nggak sendiri. Toh teman-teman kalian, senior dan junior kalian juga mengalami hal yang sama. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Terima kasih banyak dokter atas closing statement-nya. Tidak terasa semua pertanyaannya sudah terjawab bersama Dokter Tranggana yang luar biasa menginspirasi. Terima kasih banyak Dokter Tranggana sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang pada hari ini. Kalau begitu, saya Tifa dan rekan saya Diva di sini untuk pamit undur. Dan untuk teman-teman yang menonton juga, terus saksikan keseruan bincang-bincang di episode selanjutnya. Dadah! Wah, seru banget ya bincang-bincang kali ini. Ternyata residen tuh beda banget sama koas. Kemudian tadi juga ada banyak tips and trik dari dokter untuk kita dalam menjalani pendidikan. Benar banget tuh. Selain itu juga kita harus berkomitmen dengan apa yang kita pilih dan jangan lupa harus tetap enjoy dalam menjalaninya. Nah, ya Div, banyak banget insight baru yang membuat aku sendiri lebih aware akan banyak hal. Nah, untuk teman-teman, ikuti keseruan bincang inspirasi pada episode selanjutnya ya. See you.